Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar tentang sistem reproduksi. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian organ reproduksi manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi manusia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang keempat, siswa mampu mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, di sini ada fertilisasi. Fertilisasi ini adalah proses pembuahan ovum oleh sperma. Ini ovum, yang bulat ovum, dan yang bergerak ini adalah sel sperma. Jadi, fertilisasi itu adalah proses pembuahan ovum oleh sperma. Dan fertilisasi ini adalah proses yang menghasilkan zigot. Setelah terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, maka akan menghasilkan zigot. Nah, fertilisasi ini terjadi di oviduk atau tuba falopi. Di sini ada proses fertilisasi. Proses fertilisasi ini diawali dari ovulasi. Ovulasi itu adalah proses pelepasan ovum dari ovarium. Ini namanya ovarium, dan yang kecil ini yang di dalam ovarium itu adalah ovum. Jadi, apabila ovumnya udah matang, maka akan dikeluarkan oleh ovarium. Namanya itu di sini ovulasi. Ovulasi itu adalah pelepasan ovum dari ovarium. Nah, ketika ovumnya itu dilepaskan oleh ovarium, apabila ada sel sperma yang datang, maka akan terjadi pembuahan atau disebut dengan fertilisasi. Setelah terjadinya pembuahan atau terjadinya fertilisasi, maka akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini nanti akan membelah menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian akan menjadi embrio. Nah, si zigot ini akan bergerak menuju uterus dan akan menempel di uterus. Jadi, setelah terjadinya proses fertilisasi, maka akan mengalami tahap pembelahan. Ini akan mengalami tahap pembelahan. Kemudian ada tahap granulasi. Setelah menempel di uterus, maka akan ada proses granulasi. Nah, di tahapan granulasi ini, si embrio ini nanti akan memiliki 3 lapisan, yaitu ada ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Nanti kita akan bahas di lapisan-lapisan embrio. Nah, di sini ada pertumbuhan dan perkembangan janin. Lihat gambarnya. Di sini ada gambar fertilisasi tadi kan, yaitu pembuahan ovum oleh sel sperma. Kemudian akan menjadi embrio. Kemudian di hari ke-28 detak jantungnya udah berdenyut. Berdenyut sebanyak 65 kali dalam 1 menitnya. Udah terasa ada denyutan jantungnya di 28 hari kehamilan. Kemudian di 38 hari janinnya itu akan ada lubang-lubang untuk mata, untuk telinga, cikal bakal tangan, kaki. Ini udah ada di hari ke-34. Kemudian di hari 40 sampai 42 ini tangannya udah mulai terbentuk, kakinya udah mulai terbentuk. Kemudian di hari ke-47 udah mulai menyerupai manusia. Udah mulai sempurna. Kemudian di minggu ke-16 jenis kelaminnya udah terlihat. Maka sebaiknya kalau untuk melihat jenis kelamin, lebih baik di minggu ke-16, dimulai dari minggu ke-16 dan seterusnya. Kemudian di minggu 40 bayi siap untuk lahir ke dunia. Ini lapisan-lapisan embrio. Tadi kan setelah terjadinya fertilisasi, maka akan mengalami tahapan pembelahan, granulasi, dan organogenesis. Nah, di tahap granulasi ini nanti embrionya itu akan memiliki tiga lapisan, yaitu ada ektoderm, ada mesoderm, dan ada endoderm. Di ektoderm ini atau lapisan luar ini nantinya akan membentuk kulit dan sistem saraf.
Kemudian untuk mesoderm akan membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan reproduksi. Kemudian kalau endoderm akan membentuk sistem pernapasan dan pencernaan. Di sini ada membran-membran pada embrio. Yang pertama ada kantong kuning telur. Ini dinamakan dengan kantong kuning telur. Kantong kuning telur ini berfungsi untuk tempat pembuatan darah. Kemudian ada amnion. Amnion ini namanya amnion. Amnion ini berbentuk cairan sehingga embrio mengapung dan berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan. Amnion ini berbentuk cairan, air ketuban, seperti itu kalau bahasa ininya ya. Kemudian ada karion. Ini karion berfungsi untuk menyelubungi amnion dan kuning telur. Kemudian terakhir ada allantois. Allantois ini berfungsi untuk organ pernapasan dan ekskresi. Ini allantois, terdiri dari plasenta dan tali pusar. Di sini ada struktur sperma. Gimana sih struktur sperma itu? Nah, di sini struktur sperma bisa dilihat di gambar. Struktur sperma ini terdapat kepala, badan, dan ekor. Di kepala ini terdapat nukleus. Ini nukleus. Di nukleus ini terdapat DNA dan kromosom. Nanti untuk mengetahui bayi itu laki-laki dan perempuan tergantung DNA atau kromosom yang dibawa oleh kepala sperma ini itu apa? Nanti digabung dengan kromosom atau DNA sel telur indungnya. Nah, kemudian untuk badannya ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai energi untuk bergerak kan menuju sel telur. Nah, kalau ekor adalah alat untuk bergerak. Nah, seperti dilihat di sini, ini adalah gerakan dari sel sperma dan bentuk dari sel sperma. Di sini ada siklus head. Siklus head ini terdiri dari 4 minggu. Maksudnya minggu pertama ini kan head peluruhan nih, peluruhan, darahnya keluar, dinding rahimnya itu meluruh. Kemudian di minggu kedua nanti dinding rahim ini atau endometrium akan menebal kembali. Dinding rahimnya itu akan menebal kembali di minggu kedua. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan apabila nanti si sel telur ini dibuahi, biar si janinnya itu nanti ada yang melindungi karena dinding rahimnya menjadi tebal. Nah, di minggu ketiga ovariumnya ini akan mengeluarkan ovum yang telah matang nih dikeluarkan. Nah, apabila ada sel sperma yang datang, maka akan terjadi pembuahan. Tetapi apabila tidak ada sperma yang datang, maka akan meluruh bersama darah head di minggu keempat. Nah, di sini ada kelainan dari sistem reproduksi. Yang pertama ada gonorea atau kencing nanah. Gonorea ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada chlamydiasis disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Kemudian ada sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex. Candidiasis atau keputihan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Setelah melihat materi tadi, maka ada tugas. Tugasnya silakan kerjakan halaman 24 bagian B di buku paket IPA kelas 9. Nanti hasilnya dipoto kemudian dikirim ke WhatsApp Miss Lina ya. Selamat mengerjakan anakku yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.